Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi tentunya dengan Rizal dalam Jackpot Beduk Ramadan. Pemirsa, senang sekali sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran, dan tentunya di minggu terakhir ini mudah-mudahan kita senantiasa terus bisa meningkatkan amal ibadah kita dan nanti bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dengan keluarga besar kita di kampung nanti. Insya Allah hari ini juga kita akan membahas tentang menjalin silaturahmi di era digital bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Khadafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya Ustadz Hadafi aja Ustadz ya? Bang Dafi deh, Bang Dafi. Kita biar lebih beradab dengan Ustadz aja ya. Karena kita kan mau sama-sama mengambil sari keilmuan dari Ustadz Dafi nih. Insya Allah sama-sama belajar. Insya Allah sama-sama belajar ya. Iya. Ustadz, kita akan membahas tentang silaturahmi di era digital, Ustadz. Tapi sebelum itu, ini kan minggu terakhir, Ustadz. Minggu terakhir kan biasanya erat dengan yang namanya cairnya THR, Ustadz. Nah, alhamdulillah kemarin itu juga kita baru milad, Ustadz. Milad ke 62 tahun kita adakan di Istiqlal. Nah, kita juga kemarin tuh berdonasi gitu ya, sodakoh. Kita sama-sama doakan semoga kedepannya Bank DKI lebih barokah lagi. Insya Allah. Amin amin Ustadz. Amin. Gimana Ustadz? THR udah cair Ustadz? Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. THR-nya sih sebenarnya bukan THR yang berbentuk apa? Bukan kode ya, fulus ya. Bukan tunjangan hari raya fulus nih. Bukan. THR ini maksudnya yang pertama, T-nya itu, ini kan sisa waktu Ramadan udah tinggal sedikit lagi. T pertama itu tuntaskan Ramadan ini sampai dengan selesai. Karena ini ujiannya Masya Allah ini. Biasanya masjid-masjid tuh mulai apa? Mulai maju tuh softnya. Iya, mulai sedikit softnya ya. Iya, lebih banyak yang tawaf. Di Tanah Abang, tawaf di mall, tawaf di bazar, iya, itu macet biasanya semua. Bener. Itu yang pertama. Yang kedua, haknya itu hiasi sisa Ramadan ini dengan kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita banyak bersedekah, dengan kita memperbanyak sholat sunnah. Yang insya Allah nanti tentunya pahalanya itu kan akan sangat besar, apalagi ini di 10 malam terakhir. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita bisa menemui yang kita dambakan, itu malam Lailatul Qadar. Itu yang memang menjadi satu hal yang menjadi keistimewaan bagi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad kan. Kalau umat-umat terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang, benar. Betul kan ya? Nabi Nuh alaihi salam umurnya sampai 950 tahun. Nabi Adam sampai ribuan tahun. Umat Nabi Muhammad itu kata baginda Rasulullah cuma antara sittina wa sab'in, 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Jadi ini momentum kita di akhir Ramadan ini untuk insya Allah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga kita bisa bernilai ibadah kita itu kurang lebih 86 tahun lah ya. Kan kita kan nggak mungkin kan kita dari mulai kita lahir nih, dilahirin sama mama kita, kita udah sembahyang tuh, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Nah, makanya ini insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan acara ini, insya Allah kita dianugerahi Lailatul Qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir R-nya itu nanti ketika insya Allah kita dipanjangkan umur, rayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sederhana dan gembira, dengan kita berkumpul dengan keluarga kita tercinta, ada taulan sahabat, kolega kita yang insya Allah ini sekarang kita mau bahas kan ya, silaturahim di era digital gitu, ya. Mudah-mudahan insya Allah itu THR yang tadi, di samping THR yang berbentuk apa? Fulus tuh duit, itu bonus. Karena insya Allah kalau kita udah ikhtiar, pastinya apa yang kita jalankan, usaha kita itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Dan THR yang satunya ini nih insya Allah yang berbentuk apa? Nanti nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya yang kayak dibilang sama baginda Nabi, Kalisaim farhatani, farhatun inda iftarihi, itu kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Insya Allah kita nanti gembira ketika kita ketemu sama
Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga saya bahas tentang THR yang bentuk fulus itu kan soalnya kan kita merayakan kemenangan, Ustaz. Betul. Kita juga harus berbagi. Betul. Manfaat yang paling kecil nilainya itu kan sebenarnya sifatnya material gitu ya. Iya. Jadi kita zakat, kita sedekah tentunya gitu. Apalagi bawa recehan tuh, Ustaz. Iya. Recehan-recehan tuh untuk saudara semua di sana gitu kan, itu sedikitnya kita bisa membawa kebahagiaan juga untuk keluarga kita. Mudah-mudahan juga kita diberikan kelancaran rezeki gitu ya, Ustaz, untuk berbagi. Ustaz, 2 tahun lalu kan kita pandemi, Ustaz. Itu kan kalau kemarin kita pernah dengar mungkin ya, kalau memutus tali silaturahmi itu artinya dosa besar gitu ya. Makanya kita jangan sampai bermusuhan, jangan sampai punya masalah yang tidak diselesaikan gitu ya. Sedangkan kemarin kan 2 tahun dalam tanda kutip terputus tuh, Ustaz, silaturahminya kita secara tatap muka. Nah itu bagaimana, Ustaz, menurut Ustaz tentang hal itu? Yang pertama mungkin kita harus taat kepada pemimpin kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ulil amri minkum. Dalam hal itu kan pemerintah itu memang sudah memberikan kita pedoman-pedoman tentang COVID-19. Maka dari itu memang menjadi satu dilema ini. Ketika yang seharusnya kita bersilaturahim, kita berjabat tangan, kita berpelukan. Ini bahkan kan berjabat tangan aja nggak bisa, karena kita mau ke rumah saudara kita tuh di depan rumahnya tuh ada banner. Tidak menerima tamu, harus pakai masker dan lain sebagainya. Tapi insya Allah itu menjadi sebuah hal yang menurut hemat saya itu darurat ya. Kalau kita belajar dari maqasid syariah itu antum pernah belajar pasti. Yang pertama itu adalah hifzun nafas, yaitu menjaga nyawa. Jadi apa yang kemarin itu telah terjadi, insya Allah itu adalah bagian dari rukhsah yang diberikan di dalam ajaran agama kita. Jadi insya Allah ya Islam itu menyenangkan kok, menggembirakan, tidak menyusahkan. Jadi ketika pemimpin kita sudah memberikan wejangan-wejangan, aturan-aturan, ya sama-sama kita taat. Insya Allah itu tidak akan memberikan mudarat bagi kita, malah akan memberikan rasa aman buat kita semuanya. Betul, saya juga setuju, Ustaz, dengan hal tersebut gitu ya. Kita juga kalau sifatnya itu rutinitas, kita tiap tahun tahu bahwa kita akan bertemu dengan keluarga kita lagi. Kita tahu nanti kita itu akan menghadapi namanya mudik lagi. Ada kecenderungan kita akan merasa bosan ya, Ustaz ya. Alhamdulillah kemarin kita diberikan pelajaran penting bahwa 2 tahun itu tuh kita benar-benar istilahnya itu mawas diri gitu ya, mencoba taat kepada pemerintah dan juga tentunya membuat rasa rindu itu tuh semakin besar ya, Ustaz ya. Betul, Mas. Karena ada ungkapan di dalam kata Arab itu zurgiban tasdar hubban. Jadi kalau orang jarang-jarang ketemu, itu rasa kangennya itu kan pasti akan semakin tinggi dan itu akan lebih menumbuhkan cinta kita lagi kepada orang-orang yang kita cintai di situ. Nah itu kan berarti memang ada apa namanya ibrohnya juga gitu ya di hal tersebut. Walaupun kita serba terbatas, tapi ternyata itu menimbulkan di hati itu ada perasaan yang berbeda ya. Iya betul. Di tahun ini insya Allah kita bisa bersilaturahmi lagi insya Allah biiznillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Amin. Karena memang ya sudah membuncah rasa rindunya kan. Kalau diprediksi mungkin tahun kemarin itu sekitar 80 juta pemudik. Tahun ini tuh 123 juta mungkin ya. Ya kita doakan mudah-mudahan insya Allah diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Karena memang ini ya mudik ini sendiri kan jadi hal yang unik. Iya betul. Ya kan? Jadi mengingatkan kita juga tentang perjalanan kita di dunia ini. Jadi orang itu kan terkadang kalau mereka mau berpikir kita ini di dunia ini ibarat orang yang sedang mampir, yang mana kita nanti pasti satu saat akan pulang. Transit aja ya. Ya kan kayak orang pulang kampung kan. Betul. Dia dari Jakarta misalkan dia pulang ke Jawa Tengah, ke Boyolali atau kemana.
pada akhirnya mereka dari sana nggak stay lagi di Boyolali, nanti mereka harus balik lagi kembali ke Jakarta. Begitu juga kita ini di dunia ini tempat kita bukan tempat tinggal sebenarnya. Kalau orang-orang bilang itu kan banyak yang bilang dunia ini tempat tinggal, tapi sebenarnya dunia ini tempat kita meninggal. Tempat tinggal kita itu nanti insya Allah di kehidupan akhirat kelak, darul akhirah yang insya Allah lebih abadi buat kita. Itu ya Ustaz ya, memang kalau bicara lagi tentang silaturahmi, kita di 2 tahun kemarin juga benar-benar berubah semua polanya gitu ya Ustaz ya. Pola belajar, pola bekerja, pola bersilaturahminya itu berubah menjadi online ya Ustaz ya. Betul. Itu ada nggak sih Ustaz perbedaan pahala atau perbedaan perbedaan nilai ketika kita bertemu atau bersilaturahmi dengan seseorang lewat online dengan bersilaturahmi lewat tatap muka? Ustaz, ada nggak sih perbedaannya Ustaz di value-nya? Sebenarnya yang pertama yang tadi antum sampaikan itu memang betul sekali ya. Bahkan menurut penelitian, terutama anak-anak didik kita ya, saya kebetulan kan guru juga di sekolah dasar. Ini ada satu hal yang hilang. Ini pembiasaan tentang karakter bagaimana menjadi seorang anak yang berakhlakul karimah. Ketika sebelum pandemi itu kan kita ada kegiatan namanya kegiatan sambut pagi tuh. Jadi kegiatan sambut pagi itu guru-guru berbaris yang salim ya? Iya. Itu kan kebiasaan kita ya, pembiasaan kita di orang-orang timur itu bagaimana kita ihtiram kepada orang yang lebih tua, apalagi pada guru kita. Nah, terkait pertanyaan tadi, value-nya itu seperti apa? Kalau dikiaskan kembali lagi kepada manfaat atau madharatnya, ini memang kita lebih melihat kepada aspek daripada madharatnya. Ketika mungkin di zaman pandemi kemarin itu dipaksakan kita untuk bisa bersilaturahim secara tatap muka. Karena kan kebanyakan kan kita datang tentunya kepada orang-orang yang lebih tua. Nah, di situ kan orang lebih tua itu biasanya mereka lebih riskan tuh. Lebih rentan ya? Iya, lebih rentan sama penyakit. Biasanya umur 40 tahun ke atas itu tuh udah mulain tuh darah tinggi, kolesterol, lebih cepat ya, segala macam lah. Iya, yang kemarin itu mungkin jika kita memaksakan, kita nggak tahu kan, Allahu alam kita ini bersih atau bebas dari virus COVID itu sendiri. Tapi insya Allah ketika kita menjalankannya itu semuanya lillahi ta'ala, bukan karena, kan kalau orang kita kan biasanya kalau orang Betawi bilang gue kagak enak kalau kagak datang. Oh, nggak enakan doang. Nah, nggak boleh tuh kayak gitu. Kita datang benar-benar lillahi ta'ala. Karena baginda Rasulullah mengatakan falyasil rahimah, sambung silaturahimnya. Di situ insya Allah nanti kita dipanjangkan umur kita dan kita diberikan keberkahan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah value-nya tidak tidak jauh berbeda lah. Karena insya Allah itu tergantung dari apa yang kita niatkan di situ. Silaturahim tadi. Kalau secara hukum, Ustaz, hukum silaturahmi itu apa sih? Wajib. Karena kan rahim itu kan kita semua kan dilahirkan kan dari rahim. Makanya dibilang sebenarnya itu sendiri ada perdebatan ya. Sebenarnya benar itu silaturahmi atau silaturahim. Kalau saya pribadi lebih kepada silaturahim. Tapi silaturahim itu juga benar, kita menyambung kasih sayang. Nah, ini menyambung rahim. Di sini bertemu nih. Artinya dengan silaturahim ini orang itu akan menjadi tahu, akan menjadi kenal dan akan menjadi saling menyayangi. Karena terkadang gini, ketika kita tidak dibiasakan oleh orang-orang tua kita, kalau dulu kan kita kan diajak lebaran nih, kita geroyogan tuh ya. Kalau orang kata Betawi bilang rame-rame kita diajak sama orang tua kita ke rumah paman kita dikenalkan ini si ini. Itu kan bagus ya. Jadi istilahnya nggak ada kata mati obor kalau kata orang tua kita. Kalau obor udah mati kan gelap, jadi kita nggak kenal. Aneh pernah nemuin di jalanan ada orang serempetan motor, itu sampai hampir mau ribut, mau pukul-pukulan. Ternyata ketika kita tanyain, lu anak siapa? Anak si Anu. Lu anak siapa? Anak si Anu. Lalu saudara lu nggak boleh berantem.
Iya sampai begitu, itu karena apa? Karena nggak ada silaturahim. Apalagi di zaman digital sekarang ya, yang enak banget cuman bisa ngetik WhatsApp, selamat hari raya Idul Fitri bla 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 bla. Kadang kita kalau kita kan terlalu banyak tuh, kita cuman bisa bilang ucapan yang sama. Kopas. Itu kan nggak enak ya. Jadi nilai-nilainya itu tidak tersampaikan di situ, tidak terwujudkan. Makanya insya Allah mudah-mudahan di tahun ini kita bisa saling berkunjung tuh, kita bisa saling datang, kita bisa saling berjabat tangan. Karena jabat tangan itu sendiri kan ngelunturin dosa kita, dosa-dosa kecil kita ya. Insya Allah ya mudah-mudahan aman-aman lah, nggak seperti 2 tahun yang lalu gitu, yang kita untuk keluar aja itu bahkan sholat id dihimbau untuk di rumah masing-masing kan, kita nggak bikin id itu waktu itu. Di tempat saya juga nggak bikin id karena kita memang patuh dengan protokol COVID yang pemerintah wajibkan gitu. Itu manfaat dari silaturahim gitu ya. Sedikitnya itu ada memang banyak hal di situ, dan untuk menjaga kerukunan juga ya sebenarnya ya. Tentu pasti. Kalau orang banyak silaturahim itu kan di situ ada komunikasi. Jadi di Indonesia ini di lingkungan itu ketika stakeholdernya itu nggak ada komunikasi tuh, ya biasanya tuh komunikasinya tuh nggak jalan gitu, nggak komunikasi 2 arah. Kadang yang ini bilang A, atau yang ini bilang B, jadi nggak sinkron. Karena nggak ada komunikasi, akhirnya timbul asumsi. Nah itu dia. Asumsi itu suzon tadi itu. Iya. Jadi bukan hanya di bukan hanya di kehidupan perkantoran, mungkin di masyarakat kita aja. Contoh misalkan pengurus masjid, itu ketika kita nggak mengkomunikasikan misalkan kas masjid kita atau kegiatan kita, itu kadang tuh ada tadi tuh miskomunikasi yang dibilang tadi, suzon tadi dari jemaah. Ini masjid dananya buat apaan aja ini. Nah ketika kita sampaikan kegiatan kita untuk pengajian untuk segala macam, itu mereka tuh paham, bahkan mereka tuh lebih giat lagi buat beramal. Gue nyumbang nih buat ini, buat taklim, ini buat ini makanan atau segala macam. Itu kan jadi enak seperti itu. Itu ya Ustaz, kalau kita bisa jabarkan adab-adab dalam silaturahmi itu tuh apa sih Ustaz? Apa aja Ustaz adab-adabnya gitu, bisa jabarin ya Ustaz? Yang pertama tentunya kita sebagai anak wajib tuh datang ke rumah orang tua kita. Makanya tadi kan ada tradisi pulang kampung kan. Orang kita tuh bela-belain buat pulang ke kampung dengan orang tua. Bahkan bukan di Indonesia doang, di negara-negara Islam lainnya tuh. Ketika saya kuliah di Uni Emirat Arab, mereka tuh ketika momen Id seperti ini kan libur tuh, pulang mereka. Aneh bilang sama temen Aneh, berarti pulang kampung ini. Kalau di Indonesia ada misal lebih pulang kampung. Iya, mereka jadi yang berkeluarga maupun belum berkeluarga, yang pertama itu wajib untuk datang ke orang tua. Situ. Yang kedua, orang yang lebih muda datengin orang yang lebih tua. Misalkan ente punya empok atau punya abang, harus datang itu ke rumahnya. Jadi ketika kita nggak sempet pun di satu waktu yang kita mungkin sudah sempat, biasanya kan ada ini ya, kalau orang berkeluarga kan ini ke keluarga ini dulu nih, nanti baru itu gantian tuh. Itu harus kita datang. Terus yang ketiga, ketika kita bertamu, kita lebaran, kita bicarakan hal-hal yang baik. Jadi jangan jangan LB kali ya. Kalau Anda bilang LB, LG apa? Lebaran gibah. Iya, lebaran malah bikin dosa baru. Lebaran gosip, lebaran gibah. Itu jadi nggak bagus tuh kalau kayak gitu. Mau mengurangi kekhidmatan dari suasana Id itu sendiri. Kan tadinya kan kita kan ketika Id itu kan ibarat kita itu kertas putih yang masih kosong, jangan sampai dicoret-coret lagi dengan dosa-dosa yang mungkin sepele ya, tapi itu bisa menggerus amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sayang banget kalau misalnya kita masih selalu bergelut di hal seperti itu ya Ustadz ya. Karena biasanya kan budaya, maaf ya, bukan budaya, mungkin kebiasaan kali ya. Di Indonesia itu kalau kita ngomongin orang itu asyik, biasanya kan begitu tuh. Makanya kata baginda Rasulullah kan gitu, ketika kita pengen dikatakan iman kita sempurna, falyakul khairan aw liyasmut. Ketika kita datang nih bertamu, kita lebaran, kita omong bicara yang baik-baik dah. Kalau enggak ya kita diam. Jangan berkata-kata yang mungkin bisa menyinggung, apalagi menyakiti hati tuan rumah. Ini kan kita kan nggak mau kan disakitin, makanya jangan nyakitin orang. Jadi kan kita silaturahminya itu masih sifatnya fisik gitu ya. Kita bicara yang masih dalam tahap konvensional gitu ya Ustaz. Gimana kalau silaturahminya itu bentuknya hanya digital atau online aja Ustaz? Kalau kita tadi kan ya ada saya juga kemarin baru baca Ustaz, bahwa selama ini kan kita timbul kebingungan gitu ya. Mungkin nggak kita lah, saya lah gitu ya. Kebingungan di mana ketika suami istri di saat Idul Fitri itu kita baiknya berkunjung kemana dulu. Kemarin sih saya baca ternyata pihak laki-laki lah yang harus didahulukan. Jadi ketika laki-laki punya istri harus ikut dulu suami ke rumah keluarganya si suami. Terus baru habis itu tadi lah urutan-urutannya ya, ke kakaknya, ke yang lebih tua lagi, baru ke keluarga istrinya. Itu betul Ustaz atau gimana? Betul, itu prioritasnya memang seperti itu. Jadi seperti perwalian aja. Jadi kalau orang nikah itu kan wali itu nggak bisa dari pihak ibu. Jadi yuqaddam ada min jihatil aba. Jadi dari keluarganya si orang laki ini. Nah itu harus didahulukan. Betul. Kalau sifatnya nelfon doang atau Zoom doang online gitu, tapi memang urutannya sama seperti itu Ustaz, diprioritaskan seperti itu, gimana Ustaz? Itu kalau keadaan terpaksa ya. Tapi kalau keadaan sama seperti sekarang kan ya kebangetan banget. Kebangetan ya? Iya, kalau ente mungkin adanya di Alaska kan, terus orang tua ada di sini ya nggak apa-apa. Tapi urutannya ya kita usahakan seperti itu. Tapi kan ketika kita komunikasi dengan via Zoom ataupun mungkin kita video call ya, via WhatsApp ataupun aplikasi lainnya, belum tentu ketika kita telepon itu kan mereka ngangkat gitu. Jadi rukhsah aja, nggak masalah, nggak berurutan, insyaallah. Apalagi orang lagi nyendok opor deh, ya kan telepon. Kadang waktunya kan beda kan. Ya biasanya kan yang masih menggunakan media seperti itu kan yang posisinya itu agak jauh gitu. Kalau masih di Indonesia, insya Allah kalau untuk zaman sekarang ini karena kondisinya insya Allah aman, ya bisa saling tatap muka lah, itu lebih afdol insya Allah. Amin, kita masih bisa diberikan umur panjang juga ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Keluarga juga disehatkan semuanya. Amin. Ini kalau tadi ngomongin digital lagi Ustaz, 2 tahun ini kan merubah sifat, merubah kebiasaan tadi ya gitu ya, khususnya anak muda. Nah di sini silaturahmi kan nggak hanya terkait dengan bertamu, tapi juga ada muamalah di situ yang sifatnya berkomunikasi gitu ya Ustadznya. Gimana pandangan Ustadz terhadap anak-anak sekarang yang mudah sekali melemparkan kalimat-kalimat negatif atau bahkan tidak melihat siapa lawan bicaranya, yang langsung asal ketak-ketik aja jempolnya Ustadz. Gimana Ustadz menurut Ustadz? Iya, kita ngelihat sekarang begini. Orang kadang lebaran nih, kita kumpul nih dalam satu ruangan gitu ya, di ruang tamu atau kita makan bareng. Itu mereka nggak lagi memperhatikan sesamanya itu. Masing-masing sibuk dengan apa? Dengan gadgetnya. Dengan handphone gadgetnya. Ya kan? Seakan-akan tuh di situ nggak ada orang, dia doang sama tuh handphone. Kalau aneh bilang maaf terkadang mereka itu seperti punya dunia sendiri. Nah itu yang sangat disayangkan ya, karena memang handphone ini memang betul-betul seperti membentuk karakter seseorang. Makanya kan ketika kita bisa menggunakan handphone ini ibaratnya itu kayak pedang kalau sekarang, pedang bermata dua itu. Kita yang menggunakan atau kita yang dieksploitasi sama itu handphone. Nah anak-anak sekarang memang ya tadi
generasinya kan memang sangat jauh berbeda ya dengan yang saya bilang tadi itu. Makanya lost generation ini ketika pembelajaran dilakukan secara online, tidak ada tatap muka di situ, ada pembiasaan yang hilang. Pertama dari segi ta'zim mereka kepada orang yang lebih tua. Coba deh anak kecil sekarang yang usia SD, SMP atau SMA, jarang banget tuh ngelihat orang ketika ketemu di jalan siapa gitu dia masih mau cium tangan. Kadang jalan nyelonong aja. Kalau dulu zaman kita dengan orang yang kita kenal, apalagi dengan guru kita ya, saking ta'zimnya kita pasti datang, kita cium tangan sama guru kita nyari berkahnya. Nah sekarang ini udah ditambah adabnya seperti itu, pola komunikasinya itu tuh dengan bahasa-bahasa yang bisa dibilang kurang pantas ya dalam tanda kutip. Padahal kan walaupun kita berkomunikasi dengan handphone ataupun dengan Zoom, tetap ketika kita menghadap orang yang lebih tua, gunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang tidak merendahkan orang lain, apalagi orang tersebut orang lebih tua atau orang yang dihormati gitu. Seperti itu. Saya lihat juga memang di media sosial itu kan kita bahkan nggak tahu ya ini orang siapa sih, umurnya berapa sih, perawakannya seperti apa sih, nggak kelihatan. Tapi kalau kita memang sudah membiasakan dari dulu, kita tahu bahwa orang yang kita ajak bicara adalah orang beneran biasanya, bukan robot gitu ya. Apalagi kita nggak tahu nih orang keilmuannya lebih dari kita atau enggak. Nah itu yang harus kita jaga. Tapi belakangan ini banyak yang nggak peduli soal itu ya, apalagi sekarang juga game online itu wah benar-benar merubah karakter Zat, dimana mereka itu lebih bebas. Betul. Untuk bahkan bukan cuma game online ya. Sekarang tuh udah penyakit masyarakat itu yang tadinya meja judi itu ada di di meja, ada di sekarang tuh gitu ada ya? Di handphone. Itu tuh penyakit banget sebenarnya, Masya Allah. Makanya kita nauzubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala generasi kita ini mudah-mudahan tidak dirusak. Makanya filternya ini adalah lagi-lagi ya pendidikan agama. Sejak dini tentunya kita tanamkan untuk anak-anak kita agar mereka itu bisa sadar bahwasanya nanti di masa yang akan datang itu mereka tidak hidup seperti zaman sekarang. Yang sekarang kita sedang jalani. Sekarang aja udah begini, apalagi nanti zaman mereka ketika mereka makin besar. Berarti memang peran serta orang tua dan juga pemimpin gitu ya, pemimpin dalam keluarga atau pemimpin dalam lingkungan itu sangat penting ya Ustaz ya untuk hal itu ya. Betul. Karena memang kan semuanya itu dimulai dari keluarga ya. Lingkup paling kecil dulu ya. Lingkup paling kecil keluarga. Makanya tarbiyah itu kan madrasah pertama itu adalah ibu. So, kalau ibu ini insya Allah bisa mendidik anak-anaknya, bukan hanya mendidik, tapi bukan hanya mengajarkan, mendidik juga, membiasakan, insya Allah ini akan tumbuh generasi yang berakhlakul karimah, yang bisa dibanggakan di masa yang akan datang, bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ustaz, terima kasih banyak ilmunya, mudah-mudahan ini juga menjadi berkah buat Ustaz, berkah buat kita semua. Semoga pemirsa di rumah gitu ya juga bisa mengambil sari keilmuan yang Ustaz sudah share di sini. Ustaz, ini kan sebelum kita lebaran biar lebih afdol, tolong pimpin doa Ustaz untuk kita semua supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik tahun depan, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini dan juga insya Allah bisa makmul, bisa terwujud semua hajatnya Ustaz. Insya Allah. Mungkin boleh Ustaz dipandu doanya Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sanan 'alaika ma asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alana fi maqamina hada dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitahu 'afaitah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan doanya langsung dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau yang ngaminin lebih dari 40 orang, insyaallah ada tuh salah satu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikut semuanya insyaallah. Satu ada yang nyantol ya. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Terima kasih Ustaz. Baik, demikian pemirsa, telah kita saksikan bersama tausiah sharing ilmu dari Al-Ustaz Haji Muammar Qaddafi, Ustaz Dafi, tentang menjalin silaturahmi di era digital. Nah, untuk pemirsa yang memiliki kelapangan rezeki atau ingin berinfak atau bersedekah, bisa melalui QR code yang ada di layar kaca. Dan jangan lupa bagi pemirsa, kita masih memiliki saldo Jack One Pay sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Nanti tinggal jawab pertanyaan di akhir video nanti. Kemudian jika pemirsa sudah mengikuti kuis pada episode sebelumnya, khusus episode ini pemirsa bisa mengetahui pemenangnya di Instagram Gadis Jaka Bank DKI. Baik pemirsa, demikian episode Jackpot Beduk Ramadan. Saya Rizal pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.